manusia dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 dengan NIM 2305166049. Hari ini saya akan mempraktikkan pengajaran dengan materi manusia, ruang, dan waktu dengan metode ceramah dan tanya jawab. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik, Bu. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa dia? Diandra sama Pakat, Bu. Siapa Diandra? Diandra juga, Bu. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga ketabahan. Oke anak-anak, apakah kalian tahu Ibu mau menjelaskan materi apa? Belum tahu, Ibu. Jadi Ibu akan menjelaskan materi tentang jadi Ibu menjelaskan materi pengertian dan pentingnya sejarah. Jadi kita akan belajar sesuatu yang sebenarnya sangat dekat loh dengan kehidupan kita sendiri. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah melihat foto masa kecilnya? Ibu. Waktu kalian melihat foto itu, apa yang kalian rasakan? Imut, Bu. Masih kecil, Bu. Nah, itu artinya kalian sedang melihat masa lalu kalian sendiri. Tanpa masa lalu itu, kalian tidak akan menjadi seperti yang sekarang. Kalau begitu menurut kalian, apakah masa lalu itu penting? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai tentang masa lalu manusia. Itulah yang disebut sejarah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian bisa memahami apa itu sejarah, pengertian sejarah, mengapa sejarah itu harus dipelajari, dan apa kegunaannya dalam kehidupan kita. Metode yang Ibu gunakan hari ini adalah metode ceramah dan tanya jawab. Jadi kita akan banyak berdiskusi ya. Boleh, Bu. Anak-anak, apa yang terlintas di pikiran kalian kalau dengar kata sejarah? Terus apa lagi? Pahlawan, Bu. Jadi banyak yang mengira kalau pahlawan itu cuma tentang perang atau enggak pahlawan. Padahal sejarah itu lebih luas daripada itu. Sejarah pada dasarnya adalah segala peristiwa yang terjadi di masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi sejarah itu bukan cerita karangan atau bukan dongeng atau bukan mitos. Jadi sejarah ini harus berdasarkan fakta, bukti nyata, seperti foto, dokumen, berita peninggalan, atau saksi. Nah, jadi anak-anak, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarahun, yang artinya pohon. Nah, pohon ini melambangkan pertumbuhan dan perkembangan. Artinya, manusia itu berkembang dari masa lalu ke masa sekarang seperti pohon yang tumbuh. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, sejarah itu disebut history, yang artinya penyelidikan atau penelitian, yang berasal dari bahasa Yunani historia. Jadi, sejarah itu bukan sekedar cerita peristiwa masa lalu, tetapi juga hasil dari penelitian dan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Nah, sejarah secara ilmiah dapat dipahami dalam beberapa makna. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Artinya adalah sejarah ini kejadian nyata yang benar-benar terjadi di masa lalu. Contohnya seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Artinya sejarah ini menceritakan kembali atau penulisan kembali tentang peristiwa masa lalu.
Jadi ketika kita membaca buku sejarah ini, itu adalah kisah yang peristiwa yang sudah terjadi. Yang ketiga adalah sejarah sebagai ilmu. Artinya adalah sejarah ini digunakan dalam beberapa sumber, yaitu menggunakan sumber penelitian dan analisis. Nah, dalam sejarah ada 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia ini adalah pelaku dalam sejarah. Waktu ini menunjukkan di mana peristiwa itu terjadi, dan ruang ini bagaimana ruang ini menunjukkan kapan, di mana peristiwa itu terjadi, dan waktu kapan peristiwa itu terjadi. Nah, ketiga unsur penting ini tidak bisa dipisahkan, karena jika salah satu dari mereka ini tidak ada, maka tidak bisa disebut sejarah. Coba Ibu tanya, kalau tidak ada manusia, apakah ada sejarah? Betul, karena sejarah itu berasal tentang kehidupan manusia. Nah, sejarah juga banyak kegunaannya, seperti sejarah itu bisa menjadi pelajaran, sejarah itu bisa menjadi inspirasi, sejarah bisa menjadi pengingat, dan sejarah juga mengajarkan kita untuk berpikir kritis. Kenapa sejarah itu melatih kita untuk berpikir kritis? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau Ibu tunjuk? Ya Bu, karena kita harus mencari buktinya. Betul, karena kita itu harus belajar mencari sumber, membandingkan informasi, dan tidak mudah untuk percaya begitu saja. Sekian dari penjelasan Ibu mengenai pengertian dan pentingnya sejarah. Sebelum kita melanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya, anak-anak? Ya Bu. Iya, Junita. Mengapa sejarah disebut tentang manusia, ruang, atau waktu, Bu? Oke, terima kasih Junita atas pertanyaannya. Jadi, mengapa sejarah itu disebut tentang manusia, ruang, dan waktu? Karena setiap peristiwa sejarah selalu melibatkan manusia itu sebagai pelaku, terjadi di suatu tempat atau ruang dan berlangsung pada waktu tertentu. Seperti itu, Junita. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, anak-anak? Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu menyiapkan kuis untuk kalian. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan ini bisa langsung boleh pulang ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud sejarah? Iya, Pina? Peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi, Bu. Oke, tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang kedua, apa saja unsur penting dalam sejarah? Iya, Nurul. Manusia, waktu, dan ruang. Iya, terima kasih, Nurul. Pertanyaan yang ketiga, mengapa sejarah harus berdasarkan fakta? Bu. Karena sejarah itu bukan cerita karangan atau mitos, Bu. Iya, betul sekali. Pertanyaan yang keempat, apa manfaat sejarah bagi generasi muda? Iya, Kristin. Supaya kita dapat menghargai perjuangan dan kita dapat berpikir kritis. Iya, betul. Terima kasih. Oke, baiklah anak-anak yang belum sempat menjawab, apakah ada yang dapat memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Mail deh, berikan kesimpulan. Di sini. Karena ada pelajaran itu, kemudian dengan sejarah itu kita juga
memahami masa lalu terus dapat menjalani masa kini dengan lebih bijak lagi dan menyiapkan masa depan yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Mai atas kesimpulannya. Oke, anak-anak, maka belajarlah sudah pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Sekian dari Ibu, selamat siang semuanya. Siang, Bu.